Shalom jemaat terkasih, selamat pagi. Kita bersyukur untuk hari ini kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita boleh bangkit berdiri bersama. Mari kita tenangkan hati, kita arahkan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita bersatu teduh sejenak dan lilin Advent yang ketiga akan dinyalakan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Kita boleh kembali berada di rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami mau memuji-Mu, Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang indah dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku
sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan. Perbuatan tangan, tidak pernah Engkau tinggalkan kami barang sedetik pun. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami sembah Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang telah memulai segala yang baik buat kami. Bahkan kami boleh menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Dan kami boleh berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh kembali Tuhan hantarkan di tempat ini. Selama 1 minggu Tuhan boleh pimpin kami. Dengan ups and down kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Kami mau terus memuji-muji Tuhan pagi hari ini. Meninggikan Tuhan, mengangkat tangan kami Tuhan. Ketika kami berteriak minta tolong pagi hari ini, Tuhan ada di sana. Dan Tuhan turun tangan untuk menjawab seluruh keperluan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terus menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap waktu yang Tuhan berikan pagi hari ini. Di mana kami boleh merasa dekat dengan Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan, dan kami mau siap Tuhan. Kau siapkan hati kami Tuhan seperti tanah yang subur. Sehingga kami boleh semakin berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap perkara yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Berdoa untuk jemaat yang masih dalam perjalanan, yang masih ada di rumah, yang mungkin tidak bisa datang ke tempat ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, setiap pergumulan kami kami mengangkat tangan kami memuji-muji Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan turun atas kami. Dan yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan. Bahkan yang belum percaya boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya hari ini. Dan kami boleh merasakan sukacita di tengah-tengah bulan Natal ini Tuhan. Dan kami merasakan bagaimana Tuhan senantiasa menopang kami. Sehingga ketika kami jatuh kami tidak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan senantiasa menopang kami. Tuhan, kami juga mohon ampun atas dosa kami Tuhan. Setiap pelanggaran-pelanggaran yang membuat kami jauh dari Tuhan. Membuat Tuhan bersedih. Tuhan, kami mohon ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami orang yang berdosa. Kami orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Dan yang Engkau layakkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya jika kami mengaku dosa kami, maka Allah itu setia dan adil. Kau akan menyucikan dan mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji Tuhan yang boleh kami pegang. Setiap janji Tuhan yang boleh kami imani Tuhan. Dan kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak sekolah minggu, berkati pemuda, berkati lansia, dan terkhusus berkati Pendeta Jonathan Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Dan ketika firman itu ditaburkan, firman itu boleh berasal daripada Tuhan dan boleh melekat dalam hati kami. Dan boleh menjadi pegangan buat kami, pelita bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Bila ada kuasa gelap roh jahat yang hendak mengganggu kami, mengganggu konsentrasi kami, mencoba menarik kami keluar dari kasih-Nya Tuhan, kami bersehati menolak, menghancurkannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh acara kebaktian kami ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sepuluh hari lagi hari Natal Bapak Ibu. Mari kita menyanyikan Gloria in Excelsis Deo dari pulau dan benua.
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau terima sukacita surga. Dan itulah yang menjadi kekuatan buat jiwa dan tubuh kita. Haleluya. Wow. Mari kita rasakan kasih-Nya Tuhan di tengah-tengah kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, Amin. itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang Semua tangannya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, Takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, Itulah kekuatan. kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, Taklukkan badai. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hati, Amin. takkan patah semangat, Takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Yeah. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita. Sukacita surga nyata, Sukacita. sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat dia. Silakan duduk Bapak Ibu. Anak-anak sekolah minggu juga nggak kalah mau menyaksikan puji-pujian buat kita semua. Mari adik-adik sekolah minggu.
Selamat pagi Om Tante, Opa Oma, kami dari Petra Kids akan mempersembahkan sebuah pujian. Dia lahir untuk kami, Kristus sudah lahir untuk setiap kami, Kristus sudah mati dan Kristus sudah bangkit bagi setiap kami. Baik, mari kita sama-sama bangkit berdiri, sekalian kita juga berdoa bagi sekolah minggu yang sebentar akan bersama-sama beribadah juga bersama dengan kita, tapi mereka di lantai 4. Mari kita angkat tangan kita mencurahkan kasih yang daripada Tuhan, berkat Tuhan juga boleh turun bagi setiap anak-anak kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sekali lagi kami datang kepada Tuhan, bersyukur, berterima kasih. Bahkan kami boleh bersuka cita melihat anak-anak kami, cucu-cucu kami yang boleh Tuhan selamatkan juga. Dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan ketika mereka boleh memuji Tuhan bahwa Yesus lahir bagi setiap kami. Yesus mati bagi kami, bahkan Yesus bangkit bagi setiap kami. Boleh menebus setiap dosa dan pelanggaran setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan sekolah minggu pada hari ini. Tuhan berkati sehingga apa yang boleh ditanamkan melalui kebenaran firman Tuhan itu boleh terus bertumbuh, berbuah bagi setiap anak-anak kami, cucu-cucu kami. Terima kasih Bapak. Berkat Tuhan tercurah bagi setiap mereka dan juga bagi setiap kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami. Silakan duduk Bapak Ibu.
Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita mau siapkan hati dan pikiran kita buat firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Amin. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan buat karya penyelamatanmu. Dalam Natal ini kami boleh mengingat akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, sehingga Engkau rela mengorbankan anak-Mu buat kami semua untuk menebus dosa kami. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat kami percaya Tuhan, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih
kasih. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku. Yes, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu lepaskanku, darah-Mu lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Terima kasih buat karya penebusan. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, terima kasih buat kasih. Terima kasih buat karya penyelamatan-Mu Tuhan, karya penebusan-Mu Tuhan.
Kami hanya mau sembah dan puji Engkau. Karena Engkau adalah Raja kami, Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan. Mari sembah Dia. Sembah Dia saudara, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji. Apapun masalahmu hari ini, apapun persoalanmu, sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Makasih Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami rasakan kehadiran-Mu pagi hari ini. Sembah dan puji. Engkau Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji. Haleluya. Yes, yes, Lord. Yes. Penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan ada. Sekali lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita satu dalam doa.
Kami memuji, kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Sehingga kami boleh hadir, kami boleh datang pada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan dan karya-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur ketika kami sebentar lagi akan dengar firman Tuhan. Kami akan semakin kenal Engkau, kami semakin diubahkan oleh firman-Mu. Kiranya bukan hanya kami memuji dan menyembah Tuhan, tetapi kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Kau terus mengasihi kami dan Kau terus bersabda bagi setiap kami. Dan pada pagi hari ini kami siap untuk mendengar akan sabda-Mu. Kami berdoa untuk setiap kami yang mendengar dan juga hamba-Mu yang berbicara. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu terkasih. Kita akan bersama-sama melihat bagian firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas adalah harapan tepat waktu. Harapan tepat waktu. Kita akan melihat dari Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-25. Saya tidak tampilkan di layar, kita lihat Alkitab kita masing-masing, saya akan bacakan buat setiap kita. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 5 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan kau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percayakan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sebab itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung selama 5 bulan. Ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang."
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara, kita langsung melihat ada tokoh yang baik dan saleh, Sakaria dan Elisabet. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, saudara, di dalam ayat yang kelima dikatakan pada zaman Herodes. Zaman Herodes, saudara, dicantumkan oleh penulis Injil Lukas di sini, artinya apa? Artinya ini suatu zaman yang sangat kelam pada saat itu. Kita beda konteks dengan orang-orang Israel. Tetapi ketika mereka membaca bagian ini, zaman Herodes itu sangat mengerikan sekali. Saudara ingat di mana Raja Herodes pernah membunuh anak yang berusia 2 tahun, anak laki-laki. Ya, dihabisi nyawa mereka, habis semua dan sangat kejam sekali. Keluarganya pun sendiri dibunuh oleh seorang raja ini. Dan kita melihat bagaimana zaman pada saat itu sangat gelap. Dan kita juga tahu ini adalah zaman di mana 400 tahun lamanya Tuhan berdiam karena ketidaktaatan bangsa Israel. Mereka lebih memilih untuk mereka menjauh dari Tuhan. Nah di sini saudara-saudara 400 tahun masa kelam dan Raja Herodes yang memimpin mereka, memimpin secara otoriter sekali, dan di sini muncul ada sebuah pengharapan. Harapan yang sangat tepat pada waktunya. Ya, inilah tema yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, dikatakan oleh penulis Lukas, muncullah seorang tokoh, saudara, atau sepasang tokoh, yaitu bernama Sakaria dan Elisabet. Dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini luar biasa sekali. Hidup di tengah zaman pemerintahan yang sangat bengis dan kejam, yang menolak ya pasti tentang kekristenan, tentang kedekatan dengan Tuhan, tentang kerohanian. Tetapi di sini ada sepasang yang benar di hadapan Allah. Mereka hidup benar dengan tidak bercacat. Ya ini nggak main-main hidup mereka. Mereka hidup sangat saleh. Mereka hidup sangat menekankan aturan-aturan di dalam hukum Taurat. Dan saudara-saudara kita melihat bagaimana oleh sepasang ini, orang ini Tuhan berkenan. Tuhan ingin memakai dan memunculkan harapan bagi banyak orang, bagi umat Israel pada saat itu. Nah ketika Sakaria saudara melayani, membakar ukupan di bait suci, kita tahu pada saat itu mereka mendapatkan undian. Jadi nggak sembarangan mendapatkan kesempatan. Jadi diundi saudara keturunan imam pada saat itu sangat banyak. Jadi kalau Lewi ya keturunan imam ini pasti mendapatkan tugas. Jadi banyak sekali rombongan pada saat itu saudara-saudara, sekitar 24 kalau nggak salah. Lalu kemudian mereka diundi dan kemudian Sakaria mendapatkan undian berhadiah itu. Jadi ini sangat jarang sekali bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Mungkin cuma seumur hidup satu kali. Saudara bisa bayangkan kalau seumur hidup sekali saudara mendapatkan undian, kira-kira saudara ingin mendapatkan apa? Ini pelayanan, ya, bukan tur kemana, bukan mendapatkan uang ataupun barang-barang berharga. Tetapi ini kesempatan untuk melayani dan diambilnya kesempatan itu untuk melayani di bait suci. Nah, suatu kali saudara-saudara apa yang terjadi ketika Sakaria melayani di mezbah ukupan itu, dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 13, malaikat itu muncul dan berkata, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Bukan sekedar mendapatkan kesempatan melayani saudara-saudara, tetapi di sini doa daripada sepasang kekasih, sepasang suami istri ini yang sudah bertahun-tahun mereka meminta anak, terus kemudian pada saat itu malaikat muncul di hadapan mereka dan mengabulkan doa mereka. Jangan takut, doamu telah dikabulkan. Wah, luar biasa bukan? Jadi mereka sudah menantikan sekian lama. Dan pada saat itu mereka mendapatkan undian berhadiah sekaligus juga jawaban doa yang Tuhan nyatakan dan mereka nantikan.
Lalu saudara-saudara kita melihat ini bukan sekedar mereka dapat anak. Ini bukan sekedar mereka menantikan anak lalu Tuhan kabulkan. Bukan hanya itu saudara-saudara. Tetapi anak ini siapa? Ini anak yang dahsyat, anak yang luar biasa saudara-saudara. Lain daripada yang lain. Di dalam kitab Maleaki. Dikatakan saudara-saudara, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Nah rupanya saudara-saudara kelahiran Yohanes Pembaptis sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Jadi ini orang yang penting. Orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Orang yang penting selain daripada Tuhan Yesus, Allah yang lahir di tengah dunia ini. Jadi saudara-saudara, ketika Yohanes Pembaptis lahir, beritanya itu saudara-saudara, nubuatan itu sudah ada dalam perjanjian lama. Dan kita lihat cocok tidak dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu. Dikatakan di dalam Lukas 1 ayat yang ke-16, ia akan membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Sama-sama pakai kata Elia. Maksudnya bukan Elia yang sudah menyelesaikan hidup di tengah dunia itu, bukan. Tetapi Elia yang dimaksudkan di sini saudara-saudara adalah gaya dan penampilannya mirip dengan Nabi Elia perjanjian lama itu. Ya, jadi pakai pakaian daripada kulit unta, ya. Lalu kemudian dia juga pakai juga untuk ke tengah padang gurun saudara-saudara, untuk dia betul-betul bersemedi, bertumbuh di dalam iman, dan kita tahu melayani di tengah padang gurun itu, menyuarakan kebenaran. Nah di sini saudara gayanya sama dengan Elia. Nah di sini kita melihat bagaimana ketika firman Tuhan disampaikan sangat cocok. Tetapi saudara kita melihat apa respon daripada Zakaria. Kalau saudara dan saya kira-kira jadi Zakaria, apakah kita percaya kepada berita ini? Di sini Zakaria tidak percaya. Di sini Zakaria tidak percaya, ya. Jadi ini yang sudah ditunggu-tunggu. Lalu kemudian Zakaria tidak percaya dan justru berkata kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saudara, sampai di sini kita bisa melihat cukup masuk akal argumen daripada Zakaria. Umur mereka mungkin 60 tahun ke atas. Ya. Lalu saudara sudah menopause, sudah berhenti menstruasi, tiba-tiba dapat berita seperti itu. Siapa yang percaya? Ada saudara yang percaya? Dapat berita seperti itu? Sudah punya cucu? Sudah stop, saudara ya. Tapi dapat berita seperti itu. Tetapi di sini saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana Zakaria seharusnya tahu tentang kisah Abraham dan Sarah. Mereka juga mandul sampai lansia juga baru Tuhan berikan anak. Zakaria tahu saudara-saudara seharusnya keberadaan malaikat yang supranatural itu artinya apa? Artinya sangat dekat dengan otoritas Allah. Ini Allah sendiri yang berfirman, Allah sendiri yang memberitahu. Dan Zakaria juga tahu siapa Gabriel. Di dalam Daniel 9 ayat 21 diungkapkan ada malaikat namanya Gabriel. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku. Siapa? Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu. Itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel,
aku sekarang datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Pasti Sakaria juga tahu kisah tentang Gabriel, Daniel. Dan seharusnya Sakaria percaya. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan otoritas daripada malaikat. Apalagi ia sedang membakar ukupan di bait suci yang megah. Nah saudara-saudara, di bagian pertama ini kita akan melihat bagaimana orang yang nampaknya saleh, nampaknya melayani dengan giat, nampaknya saudara-saudara sampai dikatakan tidak bercacat di dalam hidupan kesalehannya. Tetapi Sakaria tidak percaya, tidak menantikan pengharapan, tidak menantikan janji nubuatan daripada Tuhan. Bahkan sampai dia mendapatkan penglihatan itu di bait suci yang super megah, ia tidak percaya. Saudara, kita bandingkan misalnya dengan kehamilan daripada Maria. Mana yang lebih mudah diterima? Mana yang lebih sulit diterima? Elizabeth atau Maria? Dua-duanya gak mudah, Pak. Iya setuju, dua-duanya gak mudah. Tetapi mana yang lebih mudah, saudara? Maria hamil tanpa laki-laki. Tapi Elizabeth lahir ada laki-laki. Betul? Ada laki-laki dan ada perempuan. Di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada yang laki-laki doang? Hawa. Cuma itu doang kasusnya ya saudara ya. Laki-laki diambil tulang rusuk muncul Hawa. Tidak ada laki-laki dan perempuan? Adam. Langsung dicipta oleh Tuhan. Nah di sini Maria, saudara-saudara, dia hamil tanpa laki-laki. Yesus lahir tanpa laki-laki. Maria ada di tempat yang biasa-biasa. Di rumahnya. Kalau saudara perhatikan, saudara bandingkan dengan kisahnya Maria. Maria di rumahnya dijumpai malaikat. Dia langsung percaya. Dia nanya, bagaimana mungkin aku tidak bersuami? Tetapi pertanyaan Maria bukan untuk skeptis, tidak. Dia yakin, tapi dia nanya secara akal sehat, gimana caranya? Tetapi di sini, saudara-saudara, Sakaria justru tidak percaya. Lagi bakar ukupan, lagi keren-kerennya pelayanan, di bait suci yang megah. Dan saudara, bait suci ini direnovasi oleh Herodes, 46 tahun. Dan kita bisa melihat, saudara, Herodes tidak kenal Tuhan. Herodes bisa dipakai Tuhan memugar kembali bait suci dengan sangat indah. Untuk apa? Untuk mengambil hati orang-orang Yahudi supaya ia tetap berkuasa di Yerusalem. Artinya apa? Artinya ini zaman yang sangat kelam dan ditambah masalah kerohanian diwakili oleh Sakaria yang saleh melayani tetapi hatinya tidak percaya terhadap janji Tuhan. Dan di sini saudara-saudara, iblis membutakan mata orang-orang percaya untuk tidak apa? Tidak berharap dengan janji Tuhan. Iblis berancang, saudara, tipu muslihat supaya orang percaya sekedar percaya secara kognitif. Kebenarannya, ya amin. Beraktivitas melayani Allah, tetapi hatinya tidak menaruh harapan kepada Allah. Ini yang terjadi. Sakaria mungkin tahu ada nubuatan. Mungkin ya dia tahu hukum Taurat. Dia tahu kisah-kisah perjanjian lama. Dia tahu kisah mujizat daripada Tuhan sendiri. Tetapi Sakaria tidak berharap kepada janji Allah. Suatu kali ada seorang pendeta meminta jemaat di gerejanya untuk berdoa semalam suntuk. Semalam sampai suntuk. Yaitu untuk apa? Untuk menutup ada diskotik di depan gerejanya itu. Karena apa? Karena setiap Rabu malam tiba-tiba seorang jemaat dia habis berdoa ke diskotik itu, minum-minum, terus kemudian dia berselingkuh dengan orang-orang di diskotik itu dan akhirnya meninggalkan gereja.
Hari Minggu, dia setelah pulang dari gereja malamnya atau Sabtu malam dia pergi ke diskotik itu. Lalu kemudian dia berdoa supaya apa? Dia minta Tuhan untuk menutup diskotik itu. Jemaatnya diajak doa, penyembahan, saudara, semalam suntuk minta Tuhan melakukan mujizat, melakukan sesuatu yang terjadi. Kemudian suatu hari diskotik itu tersambar petir, terbakar sampai habis. Waduh, ya. Jemaat sukacita. Ya, doa kita dijawab. Lalu apa yang terjadi? Si pemilik diskotik itu tidak terima. Karena apa? Karena dia sering mendengar di depan itu ada gereja. Sering ada doa semalam suntuk untuk menutup diskotik milik kita. Nah, si pemilik ini kemudian menuntut pendeta dan kemudian membawanya ke pengadilan, saudara. Serem amat sampai begitu ya. Lalu kemudian ketika pengadilan tiba, pemilik diskotik tersebut menjelaskan dengan berapi-api, dengan semangat. Kenapa ini terjadi? Ini yang salah ini, pendeta bawa jemaatnya untuk berdoa sama Tuhan sehingga tersambarlah petir daripada diskotik kami dan akhirnya terbakar, ludes dan kemudian habis. Kami nggak terima, kami nuntut pendeta bersama dengan jemaat-jemaat ini. Lalu si pendeta tidak terima. Kamu jangan sembarangan bicara. Memang betul kami berdoa, saya berdoa. Tapi tidak ada satupun di antara kami yang mengharapkan Tuhan kami menyambar dengan petir. Lalu kemudian membakarnya sampai habis. Kami hanya minta Tuhan menutup daripada diskotik itu. Ini bukan salah kami. Si hakim kebingungan, noleh kanan, noleh kiri, kemudian dia ketawa geli. Baru kali ini saya melihat ada seorang pemilik diskotik percaya jawaban doa. Dan ada pendeta yang tidak percaya jawaban doa. Saudara percaya jawaban doa? Saudara percaya kuasa doa? Saudara percaya Tuhan menggenapkan apa yang saudara naikkan kepadanya. Dan dia tahu yang terbaik. Dan selalu dia memberikan tepat pada waktunya. Di sini saudara kita melihat bagaimana Allah bekerja tepat pada waktunya. Zaman masa kekelaman 400 tahun tidak ada harapan. Tetapi Tuhan justru bekerja. Tuhan justru memberikan pengharapan. Dan di sini tidak ada yang bisa diharapkan. Bahkan orang sebaik Sakaria pun, kalau kita melihat kisahnya, betul-betul tidak bisa diharapkan kecuali Tuhan yang beranugerah. Hanya kuasa Tuhan, anugerah Tuhan yang turun. Itulah pengharapan yang sejati. Nah, kita melihat di bagian yang kedua. Saudara, apakah Tuhan menyerah? Apakah Tuhan berdiam? Apa yang terjadi ketika Sakaria tidak percaya? Tuhan menghukum Sakaria. Ia menjadi bisu selama 9 bulan. Saudara, bisu 9 bulan. Sampai artinya bayi Yohanes Pembaptis itu lahir. Sudah bisa bayangkan, bisu 9 bulan gak bisa ngomong, saudara-saudara. Itu sangat menyakitkan. Saudara, kalau kita bisa ngomong, kita bisa ngobrol, itu sangat melegakan. Mau bicara sama pasangannya, kesulitan. Padahal pasangannya sedang hamil. Di usia tua loh. Mau jalan, itu juga rasanya susah. Betul tidak? Ini udah jalan susah, hamil. Berarti harus ada yang bantu, harus ada yang tuntun. Nah, di sini saudara-saudara bagaimana Sakaria diuji imannya. Dia harus tetap mau mengingat janji Tuhan itu. Apakah Sakaria berhasil? Apakah Sakaria akhirnya bisa mewujudkan akan hal itu? Suatu kali saya lihat ada tayangan di televisi, saudara-saudara, ada permainan tebak gaya.
Tebak gayanya itu baris, saudara, ini dikasih gaya di paling depan, lalu dia kasih gaya ke paling belakang. Dan paling belakang ini nanti menebak ini gaya apa. Yang kasih gaya depan, ya, bagaimana orang kelaparan. Lalu dia kasih tunjuk ke belakang, terus dia begini-begini, terus perutnya lapar. Terus kemudian oke, ngerti. Terus kemudian yang ke belakang lagi, dia tunjukkan lagi gayanya. Terus dia berputar-putar, terus kemudian dia begini-begini. Terus oke, ngerti. Sampai belakang saudara-saudara. Oke, apa jawabnya? Suster ngesot, katanya begitu saudara ya. Ini apa maksudnya? Nggak ada nyambungnya. Nggak ada hubungannya. Saudara tahu suster ngesot ya, bukan suster beneran. Maksudnya ini khayalannya orang Indonesia bikin serial hantu kayak yang muter-muter di bawah itu loh saudara ya. Mungkin kebanyakan nonton film begituan. Tetapi yang saya ingin tekankan bahwa tidak mudah berkomunikasi tanpa bicara, pakai bahasa isyarat. Mungkin Zakaria ngelihat Elizabeth, dia lapar, mungkin tengah malam. Saudara gimana ngomongnya? Betul? Pakai bahasa isyarat. Apa? Saudara tebak? Mau makan enggak? Ya. Ini pakai sumpit nih. Makan Indomie enggak? Nah, kurang lengkap kan? Ini makan Indomie ini lebih nikmat daripada makan biasa. Ya kan? Nah, saudara mungkin Elizabeth capek. Apa? Mau dipijitin enggak? Betul? Mau dipijitin enggak? Mungkin Elizabeth juga nggak ngerti ini maksudnya bagaimana. Mau suruh ngulek sambel, apa suruh pijet. Ini gayanya sama. Nah, Zakaria dia tulis. Ya. Pijit. Oh, oke. Ya, pijit ya. Aduh, senang sekali dipijitin sama suamiku. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jangan lupa waktu malam, kemudian Zakaria memberikan I love you, gitu ya kira-kira saudara ya. Nah, kita tidak tahu saudara yang terjadi apa, tapi kita tahu mereka nggak mudah. Mereka tidak mudah, Zakaria tidak mudah untuk menjadi suami yang bisa menuntun istrinya, yang bisa menolong istrinya, melayani istrinya di saat hamil tua pada saat itu saudara. Dan kita melihat bagaimana Elizabeth melakukan hal itu, menerima kenyataan dengan penuh kesabaran, saudara-saudara. Bagaimana Elizabeth juga tahu apa yang Tuhan kerjakan. Ya kita melihat di sini, ini pengakuan pada Elizabeth, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara perhatikan. Ketika di dalam masa penghukuman ini justru Elizabeth melihat ini perbuatan Tuhan. Ini luar biasa. Ini suatu ujian yang positif. Yang melihat bagaimana iman Elizabeth kemudian dia bisa bertumbuh. Zakaria juga bisa semakin mengandalkan Tuhan. Di sini kita melihat ujian ternyata membawa juga sebuah pengharapan. Ujian kehidupan itu membawa kedekatan kita dengan Tuhan. Ujian itu membawa kita untuk semakin memuliakan Tuhan. Melihat Tuhan bekerja di balik semua musibah. Dan saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana Zakaria justru yang tadinya tidak berpengharapan, ia berpengharapan. Taunya dari mana? Taunya ketika kita lihat ayat yang ke-20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari lahirnya anakmu itu. Jadi artinya apa? Zakaria ingat pesan daripada malaikat. Di dalam musibah yang dia alami, dia yakin nanti pada waktunya ini pasti tepat waktu. Ini pasti pengharapan ini akan terwujud. Saudara, inilah ciri-ciri orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Dia tidak mudah menyerah. Zakaria berubah. Yang tadinya dia sama sekali tidak berpengharap. Tapi hari itu justru dia ingat. 9 bulan lagi. Udah lewat sebulan.
8 bulan lagi. Udah lewat 2 bulan, 7 bulan lagi. Terus saudara sampai 1 bulan. Sebentar lagi akan tiba pada waktu. Dan kita tahu kisahnya, betul-betul ketika Yohanes Pembaptis lahir, saudara apa yang terjadi? Kemudian Zakaria bisa bicara. Dan kita melihat, saudara, kalimat pertama yang muncul dari mulut Zakaria apa? Di dalam puji-pujian Zakaria ayat 68. Kita melihat bagaimana terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Zakaria yakin akan janji Allah dan hatinya penuh harap kepada Allah. Sehingga kita bisa belajar dari kisah tentang Zakaria ini, saudara-saudara. Bagaimana janji Tuhan digenapi tepat pada waktunya. Amin. Apapun kondisi kita, saudara, bukan karena kebaikan atau kesalehan kita, tetapi karena kedaulatannya. Karena apa? Kasih setianya. Jadi ini janji Tuhan. Janji Tuhan yang Tuhan sudah berjanji dari zaman perjanjian lama akan datangnya Mesias yang akan menjadi pembebas daripada dosa umat Israel dan seluruh dunia. Dan di sini Tuhan sedang merancang. Tuhan merencanakan ada seorang yang menuntun, yang menunjuk kepada Yesus Kristus, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan di sini Tuhan juga berjanji ada Yohanes Pembaptis yang akan lahir. Yang akan menyiapkan jalan bagi Tuhan dan menunjuk, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, di sini kita bisa melihat bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara. Apa yang Tuhan kerjakan, janjinya tidak bergantung pada kondisi kita. Baik itu kejahatan daripada Herodes, maupun juga kesalehan daripada Zakaria. Sebab kita tahu, saudara-saudara, kalau Tuhan bergantung pada manusia, dia bukan Tuhan, bukan? Oleh karena itu kita melihat bagaimana rencana Allah tetap terjadi. Di balik kemerosotan moral, di balik kejahatan-kejahatan yang dilakukan, di situ Allah tetap setia menggenapi janjinya. Berbahagialah setiap kita yang hanya berharap kepada janji Tuhan. Dan saya tidak tahu apa yang sedang kita alami pada hari ini. Bisa jadi saudara-saudara kita sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Jangan lupa, pegang terus janji Tuhan. Ingat, Tuhan terus berjanji. Dan kita mendekat kepada Tuhan. Sehingga waktu kita mengalami kesulitan, musibah itu terjadi, kita tidak hancur. Kita tetap dengan yakin punya iman yang percaya kepada Tuhan. Dan berikutnya saudara-saudara kita bisa melihat bagaimana orang yang merasa dikasihi Tuhan akan peka terhadap penggenapan janji-janjinya dalam hidup mereka. Saya kasih garis bawahi di sini. Orang yang merasa dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak pilih kasih terhadap anak-anaknya, amin. Tuhan mengasihi saudara dan saya sama. Tetapi ada yang kita merasa lebih dikasih, merasa dikasih, atau kita merasa kurang dikasihi. Nah, di sini kita melihat saudara-saudara bagaimana ketika Zakaria atau orang-orang yang Tuhan pakai, ketika dia merasakan belas kasihan Tuhan lebih, disinilah dia betul-betul melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mengingat janji Tuhan, dia setia berpegang pada firman. Tetapi di saat mereka sudah hambar di dalam hatinya sudah jauh dari Tuhan, mereka hanya sekedar menjalankan rutinitas di dalam pelayanan, aktivitas agamawi saja. Di situ saudara-saudara, mereka sudah
kehilangan akan harapan. Nampaknya pelayanan, nampaknya rohani, nampaknya memberikan persembahan, nampaknya ibadah, nampaknya mengangkat tangan puji-pujian kepada Tuhan. Tapi hatinya sudah hambar. Hatinya tidak lagi tersentuh dengan firman Tuhan. Mereka sepertinya saleh, tidak cacat di hadapan Tuhan. Artinya di hadapan manusia terlihat ini adalah seorang yang saleh dan sungguh-sungguh. Tetapi dalam hati hanya Tuhan dan dirinya yang tahu. Problemnya adalah apakah orang itu merasa dikasihi oleh Tuhan. Apakah kasih Allah di atas kayu salib itu sempurna? Sehingga kita bisa melihat kasih Allah yang sempurna itulah yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Kasih Allah yang sempurna itulah yang membuat kita berpengharapan dan kita menanti-nantikan Dia. Dan kita tahu ketika kita berdoa, kita juga menantikan jawaban doa. Waktu kita berharap kepada Tuhan, kita juga merasa jangan-jangan ini janji Tuhan. Saudara, Tuhan bisa bekerja dengan cara yang berbeda dengan apa yang kita mau Tuhan jawab. Tuhan ada di luar kotak kita. Ketika kita berdoa, Tuhan mohon agar Engkau menjawab doaku dengan cara begini. Tapi Tuhan bisa menjawab, aku mau menjawab doamu dengan cara yang begitu. Bagaimana kita bisa peka dengan cara yang begitu? Kita merasa dikasihi Tuhan. Maka kita punya kepekaan, Tuhan pasti menyatakan janjinya. Tuhan pasti memberikan janjinya tepat waktu. Tuhan pasti memberikan rancangan yang baik, bukan kecelakaan. Kalau rancangan yang kecelakaan yang kualami, Tuhan pasti bekerja mendatangkan kebaikan. Kalau musibah yang kita alami, tunggu nanti akan indah pada waktunya. Amin, saudara-saudara. Dan di sini kita bisa melihat harapan Tuhan tepat pada waktunya. Pada saat itu mereka menantikan Mesias datang yang pertama. Tapi hari ini kita sudah tahu Mesias Yesus Kristus itu sudah datang yang pertama 2000 tahun yang lalu. Artinya kita seharusnya makin yakin, bukan? Bukti sudah ada. Bahkan Mesias sendiri itu sudah hadir di tengah dunia. Itulah Natal. Dan kita saat ini berpegang menantikan Mesias datang kali yang kedua. Di dalam pergumulan saudara, ketika musibah datang jangan berkata habislah sudah. Pengen mati saja, aku sudah capek. Tapi katakan dalam hati, ini masih koma, belum titik. Kristus akan datang kali yang kedua, memberikan pengharapan. Dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Dunia belum berakhir, masih ada pengharapan. Dan kita lihat bagaimana Kristus pasti menepati janjinya. Ketika Ia datang menjemput kita, Dia memeluk kita. Dia akan terus memegang dan bahkan firman Tuhan berkata, tak ada yang bisa memisahkan kasih kita dari kasih Kristus. Baik penderitaan, kesulitan, dan penganiayaan. Mari di Advent yang ketiga ini kita terus berharap kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, ambil waktu tenang di hadapan Tuhan.
katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita ambil waktu tenang. Saudara berdoa. Imani bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan saudara juga boleh bersyukur ketika saudara melihat begitu banyak pergumulan yang saudara alami, bahkan sekarang saudara bisa menyimpulkan ini waktu Tuhan. Pergumulan sakit penyakit, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan. Dan saudara bisa melihat kembali ke belakang. Bukankah pada saat itu engkau merasa begitu gelap? Tidak ada pengharapan. Tetapi karena engkau setia melihat anugerah Tuhan. Tetapi karena Tuhan berbelas kasih kepada saudara. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sudah nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Ini jawaban doa. Ini kesetiaan Tuhan. Ini bukti Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan referennya saja. Waktu Tuhan. Dengan iman saudara. Katakan kepada Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati coba, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. dengan tetap berdiri, mari kita bersatu dengan seluruh gereja sepanjang abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan untuk penatalayan. Petugas boleh mempersiapkan diri dan sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ketika Tuhan boleh nyatakan kasih-Mu sekali lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diingatkan dan kami boleh terus menatap, berpegang pada janji Tuhan. Dan kami bersyukur, kami juga boleh diberikan kesempatan memberikan persembahan. Sebagai wujud ya Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami, tubuh kami, pikiran kami, untuk memuliakan Engkau. Karena itu berkati untuk persembahan ini. Terima Tuhan, berkenanlah atas apa yang kami beri untuk memuliakan Engkau, untuk memperluas pekerjaan-Mu di tengah dunia, di tengah gereja Petra Indonesia ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Padaku dan diberikan dunia, tak dapat ambilnya pun. Meski susah tempuh, takutku tidaklah, karena damai Tuhanku
Dia datang segera, berkatnya tak terberi bagi yang percaya sebenar. Damai yang diberinya sangat besar, damai yang jadikan hati gelar. Tuhan beserta sepanjang jalanmu, Yesus saja ku harapkan. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan, jikalau bangsa Israel pada waktu itu menanti-nantikan penggenapan janji akan datangnya Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa-bangsa asing. Dan ternyata ketika Mesias datang melepaskan dari belenggu dosa. Ya Tuhan, saat ini kami mengucap syukur. Kami menjadi orang-orang Israel modern, umat pilihan Allah, imamat yang rajani, yang sudah menyaksikan dan menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Mesias yang sudah membebaskan kami dari dunia yang gelap, masuk ke dalam terang yang ajaib. Tetapi ya Tuhan, kami harus akui di dalam hidup kami yang sekarang ini, sekalipun Engkau sudah memberikan kepada kami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Namun ada kalanya kami sebagai manusia tetap jatuh di dalam ketakutan, kekhawatiran, dan hal-hal yang lain. Di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan, kami mengucap syukur. Karena kami boleh menanti-nantikan juga kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan, jikalau dalam Advent yang ketiga ini, di tengah-tengah ibadah kami menyalakan lilin berwarna pink, lambang sukacita. Hal ini mengingatkan kami, di dalam Kristus Yesus, ada waktu-waktu di mana kami boleh berhenti sejenak daripada perasaan-perasaan menderita, perasaan-perasaan sedih, perasaan duka cita, dan mendapatkan sukacita di dalam Engkau. Biarlah saat ini Tuhan sekali lagi kami diingatkan. Apapun yang Engkau izinkan terjadi pada kehidupan kami sekarang ini. Ada dua hal yang kami boleh tarik. Yang pertama, Engkau memakai semuanya itu untuk membawa kami supaya semakin serupa dengan Kristus. Dan kami bersyukur untuk itu. Dan yang kedua, melalui apa yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami sekarang ini, supaya kami mengingat bahwa apapun yang kami alami penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang nanti akan kami terima pada waktu Engkau datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu Tuhan, ajarkanlah kepada kami dalam segala keadaan kami terus menaruh pengharapan hanya di dalam Engkau. Namun Tuhan, pada waktu kami sudah memiliki semuanya itu dan kami menoleh ke sekitar kami, terlalu banyak orang-orang yang belum bahkan mengenal Engkau. Dan tanggung jawab itu kami percaya Kau letakkan di atas pundak dan bahu kami. Tanggung jawab untuk memberitakan Injil Engkau berikan kepada gereja ini. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah melalui gereja ini terus menerus berita tentang damai dalam Kristus Yesus. Berita tentang keselamatan dalam Kristus. Berita tentang pengharapan dalam Kristus. Boleh di dalam kesetiaan disampaikan oleh setiap orang yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman melalui tempat ini. Dan untuk kami sendiri ya Tuhan, di dalam pergumulan kami masing-masing kami percaya. Terlebih lagi pada waktu kami pada pagi hari ini mengingat bahwa pengharapan-Mu selalu tepat pada waktunya. Maka kepada masing-masing kami dengan pergumulan kami, kondisi keluarga kami, ketekunan doa kami sekian lama yang seolah-olah tidak terjawab. Kami yakin
Satu saat pada waktumu yang terindah, Engkau akan menjawabnya. Dan waktu itu ya Tuhan, tak ada kata yang dapat kami katakan kecuali mengatakan terpujilah Tuhan yang maha besar dan maha mulia, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terima kasih. Di tengah-tengah situasi kami mengucap syukur seperti ini, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami pengajaran untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, pertolongan dan penghiburan bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk, doa teduh.